Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan. Pada pagi hari ini, praktikumnya melihat video rekaman untuk praktik kuliah minggu kedua bagian hama. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mengenalkan terkait hama primer dan sekunder. Jadi pertemuan yang kedua ini dengan saya, Nazir Mubin, terkait hama primer dan sekunder. Apa itu hama primer, apa itu hama sekunder, kemudian apa contoh-contohnya. Nah, ini nanti kalian dengan setelah melihat mendapatkan pemaparan dari saya, kalian akan mengetahui gambar ini termasuk hama primer atau hama sekunder. Jadi ketika ada komoditas, kemudian baik larvanya, pupanya, itu berada di dalam komoditas yang diserang. Baik, hama primer itu apa? Hama primer itu adalah serangga hama yang mampu menyerang dan berkembang biak pada komoditas yang masih utuh. Jadi misalkan ada beras, ada gabah, ada jagung dalam kondisi utuh dan ada serangga yang menyerang, nah, dikategorikan serangga hamanya termasuk ke dalam serangga hama primer. Umumnya jenis komoditasnya dibatasi, yaitu komoditas serealia dan kacang-kacangan. Contohnya ada banyak sebenarnya, tapi kita batasi ada 4, yaitu Phytophilus spp, Rhizopterta dominica, Callosobruchus spp, dan Phytotroga cerealia. Nah, ini contoh dari hama primer. Jadi telur diletakkan di celah atau di permukaan komoditas, kemudian berkembang, larva menggerek di dalam komoditas yang diserang, kemudian pupanya atau fase istirahatnya, kepompongnya juga berada di dalam komoditas yang diserang. Yang pertama, Cytophilus. Ada 3 Cytophilus yang kita ketahui, Cytophilus oryzae, Cytophilus siamais, dan Cytophilus granarius. Ini bentukannya, jadi ada moncong. Ini ciri khasnya adalah dari famili Curculionidae. Kemudian ada Callosobruchus. Ini Callosobruchus maculatus, sinensis, dan fascioli. Ciri khasnya abdomen tidak tertutupi oleh elytra sayap depannya ini. Dan untuk penciri spesies ini berada pada bagian antenanya. Nah, Cytophilus tadi ada 3, Granarius, oryzae, dan siamais. Familinya sama, famili Curculionidae. Ini gambarnya. Panjang tubuhnya untuk oryzae dan siamais ini seringkali overlapping 2-3,5 mm. Kemudian terdapat bercak kekuningan pada elytra, jadi ada bercak kekuningan pada elytra. Kemudian puncture pada pronotum bulat atau tidak teratur. Jadi ini pronotumnya. Kemudian ada puncture itu seperti lekukan, tapi membentuk pola, itu bentuknya bulat. Beda nanti yang granarius itu bentuknya lonjong. Bagian tengah pronotum umumnya tanpa puncture. Sayap berkembang penuh dan bisa terbang. Jadi oryzae dan siamais ini bisa terbang. Nah, granarius ukurannya lebih panjang, 3-4,8 mm. Ini pupanya, ini larvanya. Puncture pada pronotum berbentuk lonjong, sedangkan untuk oryzae maupun siamais itu bentuknya bulat. Sayap tidak berkembang dan tidak bisa terbang. Oryzae, siamais, ini morfologi imagonya, kemudian ini larvanya, kemudian ini pupanya di dalam biji. Ini granarius, ukurannya relatif lebih panjang. Ini larvanya, ini pupanya. Cytophilus oryzae dan siamais ini overlapping untuk ukurannya.
Jadi biasanya jika ditemukan pada beras, kemungkinan besar adalah Ziames. Tapi jika ditemukan pada gandum, itu adalah Orize. Ini kondisi di Indonesia seperti ini. Warna tubuhnya, Orize lebih gelap dan lebih kusam, Ziames terang dan lebih mengkilat. Nah, ini subjektif sekali, jadi cukup sulit untuk membedakannya. Ini baik Orize maupun Ziames bisa menyerang pada jagung. Sitopilus Orize dan Ziames, siklus hidupnya 30-45 hari tanpa makanan. Betina dapat bertahan hidup 36 hari. Dan dengan ukuran 3 dengan makanan bisa bertahan sampai 3-5 bulan. Keperidian atau kemampuan betina dalam meletakkan telur itu bisa 575 butir per betina. Lama hidupnya lama hidup dan keperidian akan menurunkan jika populasi sudah padat, sehingga kumbang akan memencar. Telur diletakkan di dalam rongga pada permukaan biji yang dibuat oleh betina. Larva dan pupa terdapat di dalam biji. Nah, ini ciri khas dari hama primer adalah larva dan pupanya terdapat atau berada di dalam biji. Kondisi optimal untuk pertumbuhan, kadar airnya 15-17%, suhunya 28 derajat, dan RH-nya tubuh 70%. Nah, ini larvanya di dalam gandum, kemudian ini lubang keluar pada biji jagung, seperti ini, atau berada di bagian atas. Ini imagonya, kemudian ini pupanya berada di dalam komoditas yang diserang. Ini serangan Sitopilus Ziames ketika populasinya besar, ini bisa menghabiskan seluruh komoditas yang diserang. Nah, komoditas yang diserang lainnya ada pada serealia itu padi, beras, jagung, gandum, sorghum, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, untuk hama primer yaitu Rhizoperta dominica. Familinya Bostrichidae. Panjang tubuhnya 3 mm, mirip dengan Sitopilus, berwarna coklat gelap sampai kehitaman, tepi elytra paralel, kepala menekuk ke bawah. Jadi ini adalah pronotumnya, kepalanya berada di bawah pronotum. Jadi tidak terlihat pada saat dilihat dari atas. Antenanya kapitat, ini kapitat menggada dengan 3 ruas. Pada sisi depan pronotum terdapat duri-duri halus. Jadi ini seperti ada tonjolan-tonjolan halus. Siklus hidupnya 25-30 hari, pada kondisi optimum suhu 36 derajat Celcius, RH-nya 50-60%. Keperidiannya, kemampuan betina meletakkan telur dalam satu siklus hidupnya di betina, itu mampu meletakkan telur 300-500 butir selama 3-6 minggu. Telur diletakkan pada celah-celah di permukaan biji, larva dan pupa terdapat di dalam biji. Selanjutnya, Rhizoperta dominica dan Dinoderus. Ini mirip sekali. Yang membedakan adalah hanya bagian 2 lekukan ini. A untuk Rhizoperta, B untuk Dinoderus minutus. Jadi secara morfologi mirip sekali, tapi secara ketika dilihat secara detail, ini ada lekukan pada bagian pronotum pada Dinoderus. Nah, ini komoditas yang diserang juga sama, serealia, batu gabah, jagung, sorghum, gandum, gaplek. Hama ini menyukai berada di bagian bawah tumpukan bahan simpanan. Serangan hama ini dapat meningkatkan temperatur sehingga memicu pertumbuhan cendawan. Nah, ini ketika ada Rhizoperta dan Dinoderus ini menyerang pada bahan simpanan, ini meningkatkan temperatur dan nanti men-trigger atau memicu adanya cendawan di dalam komoditas yang diserang. Ini tampak samping,
Rhizoperta, dia berada di bawah ini, kepalanya berada di bawah pronotum, sama, mirip sekali. Berikutnya yang ketiga adalah kalau subrucus, hama utama pada biji kacang-kacangan. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa sebagian abdomennya, abdomen bagian belakang ini tidak tertutupi seluruhnya oleh elytra. Ini elytra, ini adalah abdomen. Ada 3, kalau subrucus sinensis, maculatus, dan analis. Spesies lain dari famili ini juga menyerang pada kacang-kacangan, yaitu ada Acanthocelides obtectus, Zaprotes subfasciatus, Caryodon serratus. Ini kacang hijau, ini adalah lubang keluar dari imago. Ini ada putih, ini adalah telur yang diletakkan di permukaan biji kacang hijau. Siklus hidupnya 25-35 hari, keperidiannya 150, relatif sedikit, tetapi siklus hidupnya lebih singkat. Nah, ini ada pengaruh faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Semakin lama hidupnya, telurnya semakin banyak. Ada juga yang semakin sedikit telurnya, siklus hidupnya semakin pendek, nah itu nanti juga akan mengalami kesetimbangan. Pada kondisi betina tidak makan ini mampu hidup 1-2 minggu. Kondisi optimum suhu 32 derajat Celcius dan RH-nya atau kelembapannya 90%. Jadi relatif lembab. Telur diletakkan di permukaan biji, 1 telur per biji. Larva dan pupa hidup di dalam biji. Nah, ini telurnya diletakkan di permukaan biji, larva insar pertama menggerek ke dalam biji, kemudian ini larva berkembang, insar 2, insar 3, insar 4, dan selanjutnya ini pupanya. Nah, kemudian imago akan keluar dengan melubangi biji yang ada di imagonya. Yang keempat adalah untuk hama primer Cytotroga cerealea. Familinya Gelehidae, ini kelompok Lepidoptera, kelompok kupu-kupu atau ngengat. Imagonya berwarna kuning kecoklatan, kuning jerami. Kemudian bagian sayap belakang terdapat jumbai-jumbai, ini rambut-rambut seperti ini. Ujungnya runcing. Panjang tubuhnya 12-17 mm. 1,2 sampai 1,7 mm. Keperidiannya 40 butir maksimum hingga 389 butir. Telur menetas setelah 4-6 hari. Larva 3 minggu dan terdiri dari 3 instar. Nah, ini imago yang menyerang pada jagung, ini lubang keluar dari imago. Larva instan akhir panjangnya 7 mm, berwarna putih dengan kepala berwarna kekuningan. Ini telurnya berwarna putih, kemudian larvanya seperti ini berwarna putih kekuningan, dan tungkai palsunya itu tidak komplit karena hanya memiliki 2-3 roset. Jadi umumnya untuk hama primer dia tidak membutuhkan tungkai ketika pada siklus pada fase larva, karena larva tidak perlu mencari-cari sumber pakannya karena sumber pakannya sudah berada di dalam sini. Artinya ya tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi tungkainya itu tereduksi. Hampir mirip dengan kita ketika kita sering memesan online, GoFood misalkan. Nah, lama-kelamaan nanti evolusinya adalah yang berkembang adalah tangan kita, tapi kaki kita itu tereduksi. Karena kita sudah tidak mau jalan lagi, karena kita relatif ketika mau jalan dari misalkan dari kampus
Silibende ke Botani Square, jarang sekali kita berjalan kaki. Nah, lebih mudah naik motor, naik mobil, seperti itu. Nah, itu analoginya seperti itu. Ketika sumber dayanya dekat dan ada fasilitas dan teknologi, nah nanti ada fisiologis yang berpengaruh terhadap morfologis. Selanjutnya yang kedua, itu hama sekunder. Kalau tadi hama primer itu menyerang pada komoditas utuh, nah kalau hama sekunder itu menyerang komoditas simpanan yang telah rusak akibat serangan hama primer, atau komoditas simpanan yang telah mengalami pengolahan lanjut. Maksudnya adalah ketika misalkan beras, jagung, atau gandum sudah digiling, kemudian berubah menjadi tepung. Itu dapat diistilahkan sebagai pengolahan lanjut. Atau tepung kemudian disimpan atau dimasak menjadi kue. Itu juga nanti ketika kuenya terlalu lama tidak disimpan, terlalu lama disimpan, maka nanti menyebabkan adanya hama sekunder yang datang. Ada sekitar 20 yang diketahui sebagai hama sekunder, tapi tidak kita bahas satu persatu lebih dalamnya pada saat praktikum. Nah, praktikum kalian benar-benar mencoba mencari terkait biologi maupun ekologi. Nah, yang paling umum diketahui adalah tribolium ini. Ini bisa menyerang komoditas yang telah rusak akibat hama primer maupun komoditas yang disimpan, seperti susu SGM, susu bayi lah. Itu juga bisa diserang oleh tribolium ini. Nah, untuk yang pertama kita mencoba mengenal tentang tribolium castaneum dan tribolium confusum. Ini seringkali tumpang tindih, morfologinya mirip, tapi yang membedakan adalah pada bagian antenanya saja. Jadi kalau confusum itu antenanya clavat, kalau castaneum antenanya capitat. Di sini. Antena capitat untuk tribolium castaneum, clavat untuk tribolium confusum. Larva pipih memanjang berwarna krem. Ini, larvanya pipih memanjang berwarna krem. Tidak dapat menyerang biji-bijian utuh. Nah, ini ciri khas dari hama sekunder. Menyebabkan kontaminasi pada bahan simpanan yang dalam bentuk tubuh, serangga mati, atau bekas ganti kulit. Nah, ini seringkali menjadi kontaminan. Ketika kita misalkan membeli tepung, ada kotoran berupa bekas ganti kulit, nah, kita pasti akan menolaknya. Ada nggak yang lebih bersih, misalkan? Selanjutnya, siklus hidupnya 25-35 hari, kondisi optimumnya 33 derajat Celcius dan RH 70%. Keperidiannya 500 butir per betina, dan betina dapat bertahan selama 1 tahun. Komoditas yang diserang, biji-bijian yang digiling menjadi tepung, dedak, atau bungkil, kacang tanah, dan jagung, beras, gaplek, tahu gaplek? Singkong yang dikeringkan, biji kakao, biji pala, kopra, dan sebagainya. Ini adalah perawakan dari tribolium. Selanjutnya yang kedua adalah Stegobium paniceum, familinya Anobiidae. Kalau tribolium tadi familinya Tenebrionidae. Ini tampak dorsal, tampak ventral, dan tampak lateral. Ini juga sama, kepalanya tertutupi oleh pronotum. Jika dilihat dari atas, dari dorsal. Kalau dari lateral, ini lebih kelihatan. Kepala di bawah pronotum, jadi tersembunyi. Antenanya capitat, ini sama dengan tribolium castaneum tadi, antenanya capitat. Larvanya 2-3 mm, berbentuk scarabeiform, atau seperti huruf C. Ini larvanya, seperti huruf C. Tubuh warna putih dengan rambut rambut, tungkai berkembang sempurna. Nah, ini beda dengan larva pada hama primer yang tungkainya relatif tidak berkembang, tapi untuk hama sekunder karena dia harus mencari sumber makanannya, dia membutuhkan struktur untuk
membantunya. Nah, strukturnya apa? Yaitu berupa tungkai. Dia harus mencari, berjalan, dan seperti itu. Stegium panaceum, siklus hidupnya 40-49 hari pada kondisi optimum 30 derajat Celcius dan RH 60-90%. Telur yang diletakkan berbentuk oval berwarna putih diletakkan di permukaan bahan yang diserang. Komoditas yang diserang, nah ini tadi ini telurnya, ini larvanya berbentuk huruf C, tipe Scarabaeform. Komoditas yang diserang ada ketumbar, jinten, nah ini biasanya menyerang produk dapur, produk ibu-ibu, seperti itu. Ini pupanya, nah ini pupanya mirip sekali dengan alien. Mungkin alien terinspirasi dari bentuk serangga, bentuk pupa dari serangga, mungkin. Selanjutnya, yang ketiga, itu yang keempat, Trogoderma granarium, Dermestide. Ini atau disebutnya juga kapra bitter karena dia seringkali ditemukan menyerang kopra. Kapra itu kopra. Larvanya, ini ada rambut-rambutnya, baik larva maupun imagonya. Ini ada rambut-rambutnya yang menyelimuti bagian tubuhnya. Panjang tubuhnya 2-3 mm, oval, ditumbuhi oleh rambut-rambut halus, berwarna coklat gelap, antenanya kelafat, nah ini antenanya kelafat, dan pendek. Ketika istirahat, dia disimpan di rongga antena. Larvanya 5-6 mm, coklat kekuningan, tubuh banyak setanya. Siklus hidupnya 35 hari, keperidiannya 35 butir per betina, kondisi optimum untuk pertumbuhan 35 derajat dan RH 75%. Komoditas yang diserang ada beras, ada gandum, jagung, sorghum, kacang tanah, kopra, dan lain-lain. Nah, tadi kalau Trogoderma granarium, ini ada Trogoderma variabile. Di praktikum untuk kelas saya pernah saya jelaskan bahwa betina itu ukurannya lebih besar karena dia membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyimpan telur-telur atau anakannya di dalam tubuh betinanya. Dibandingkan jantan, ukurannya lebih kecil. Panjang tubuhnya 3,2 mm, berbentuk lonjong, memanjang. Kalau tadi Trogoderma yang satunya bentuknya lebih bulat, kalau ini lonjong, berwarna hitam kecoklatan dengan bercak-bercak kekuningan. Jadi ada bercak-bercak kekuningan ini. Bagian pangkal, tengah, dan ujung lidah berwarna pucat. Larva 6,3 mm, instar awal berwarna putih kuningan. Ini mirip larvanya dengan Trogoderma yang satunya lagi, dan instar akhir coklat gelap. Tubuh larva ditutupi oleh seta yang halus, sama. Keperidiannya 94 butir, relatif sedikit. Kondisi optimum 32 derajat suhunya dan RH-nya 50%. Siklus hidupnya 32-42 hari. Komoditas yang diserang, cerealia, kakao, makaroni, seringkali ditemukan di makanan anjing atau kucing. Jadi ketika kita beli makanan anjing atau makanan kucing di toko pet shop seperti itu, biasanya bahan simpanan yang sudah lama tidak dilihat, tidak pernah ditengok, itu seringkali juga ditemukan Trogoderma ini. Selanjutnya hama sekunder yang ke berapa? Lupa. Yang berikutnya yaitu Ahasverus advena, familinya Sylvanidae. Tubuhnya pipih, tampak dari lateral tubuhnya pipih. Warnanya coklat muda sampai coklat tua, pronotum dengan gigi tajam pada sisi depannya. Panjang tubuh 2 mm. Ini menjadi hama minor dan pemakan cendawan pada serealia dan serealia olahan. Menyukai daerah yang hangat dan lembab. Nah, ini temperatur optimumnya 27 derajat dan RH-nya 75%. Siklus hidupnya 17-23 hari. Nah, ini telurnya berwarna putih, krem,
kemudian ini larvanya panjang seperti ini, ya ini tungkainya berkembang dengan sempurna. Ini pupanya. Nah, ini imagonya. Ini antenanya cukup panjang. Komoditas yang diserang ada beras, tepung beras, dedak halus, biji gandum, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, ini yang mungkin sering kalian temukan di tukang burung. Nah, ini adalah ulat Hongkong. Ini bersifat kosmopolit atau ditemukan di hampir seluruh belahan benua. Menyerang baik biji utuh, produk olahan, hingga pelet pakan ternak. Biasanya ditemukan di lokasi yang gelap dan tak terusik, jadi dia tidak suka yang ramai-ramai. Lalu pertumbuhannya lambat sehingga bukan menjadi hama penting. Nah, untuk imagonya, panjang tubuhnya 12-16 mm, warnanya coklat, gelap mengkilat sampai hitam. Antenanya 12 ruas. Ini antenanya 12 ruas. Antenanya berupa klavat tipenya. Larva insar akhir panjangnya 32 mm, berwarna kuning krem, putih, pipih, sampai silindris. Ini bentuknya silindris pejal. Jadi ketika kalian memencet, memegang dan mencoba menekannya, itu dia pejal. Yang berikutnya, tadi ada Tenebrio molitor, kemudian ada Tenebrio obscurus. Kalau tadi ulat Hongkong, kalau yang ini adalah ulat Jerman. Warnanya ada perbedaan. Kalau yang tadi kuning kecoklatan semua, kalau ini bagian ujung, bagian kepala maupun ujung abdomennya itu ada penggelapan. Nah, di sini warna kuning kecoklatan dengan bagian-bagian yang lebih gelap ke arah belakang. Panjang tubuhnya mirip 12-16 mm untuk imagonya. Warnanya hitam kusam, bintik-bintik pada elitra sangat berdekatan. Koperidianya 450-500 butir telur selama hidup imago betina. Siklus hidupnya 280-630 hari. Berikut pemaparan untuk pengenalan hama primer dan sekunder. Selanjutnya kita bisa diskusi melalui WA Group, akan lebih banyak waktu untuk kita diskusi, sehingga video ini bisa kalian lihat dan kalian tonton sewaktu-waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.